Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Fitri Wuri Handayani dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aurelia Apindi dari perwakilan kelompok 3 sebagai moderator untuk kelompok 2. Pada pertemuan kali ini, kelompok 2 akan membahas materi tentang anatomi fisiologi sistem kardio. Memperkenalkan nama-nama kelompok. Nama anggota yang pertama Adia Ngaularingrum, Agnes Resa Maharani, Anindya Suryani, Rita Levana, Destriana, Erin Erika, Fortunata Fitri, Kristina Panjaitan, Mimi, Nesi Andriani, Oni Nafisa Rianda Putri, Reni Lala, Safina Aulia Fatihah Raharjo, Silvi Oktiani Putri, Tiara Anggriani, Veronica, dan saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan materinya. Materi pertama akan dibawakan oleh Yulia. Saya persilahkan. Anatomi dan fungsi sistem kardiovaskular, jantung, pembuluh darah, dan darah. Anatomi jantung, perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan sereus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Next slide. Bilik atau ventricle. Bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Next slide. Saya persilahkan untuk Anindya Surya Septiani. Baik, yang selanjutnya katup jantung. Ada 4 katup jantung. Yang pertama katup atrioventrikuler kanan atau katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kedua, katup pulmonalis, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup atrioventrikuler kiri atau katup biskupid, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang terakhir, katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteriol terbesar di organ tubuh. Selanjutnya terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu yang pertama arteri, berfungsi membawa darah bersih dari jantung, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, membantu proses pengeluaran zat berbahaya seperti CO2 keluar dari tubuh, menjaga keseimbangan komponen penting dalam darah. Cabang arteri yang lebih kecil disebut arteria. Yang kedua, pembuluh vena, berfungsi membawa darah dan alat-alat tubuh kembali masuk ke jantung. Darah dari organ-organ yang sudah tidak mengandung oksigen akan dibawa ke jantung melalui pembuluh vena. Pembuluh vena juga memiliki cabang-cabang yang disebut venula. Yang ketiga, kapiler, merupakan tempat terjadinya pertukaran air, O2 dan CO2, nutrisi, zat kimia, dan bahan yang tidak diperlukan antara darah dengan jaringan di sekitarnya. Next slide akan dibacakan oleh Destriana. Baik, selanjutnya yang ketiga darah.
Darah berfungsi untuk yang pertama membawa gas, nutrisi, dan produk sisa metabolisme. Yang kedua, membentuk gumpalan darah. Yang ketiga, transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. Yang keempat, perlindungan terhadap zat asing. Yang kelima, transportasi molekul yang mengatur proses tubuh seperti hormon dan enzim. Yang keenam, pemeliharaan suhu tubuh. Dan yang ketujuh, pengaturan pH dan osmosis. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Christina Panjaitan. Proses mekanisme pada siklus jantung. 1. Siklus jantung. Proses mekanisme siklus jantung secara berselang-seling berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung dan berelaksasi untuk mengisi darah. Proses mekanis siklus jantung adalah kinerja jantung manusia yang dimulai dari akhir 1 detak jantung ke awal detak jantung berikutnya. Siklus ini terdiri dari 2 periode. 1. Periode diastole, keadaan di mana otot jantung rileks dan diisi dengan darah. 2. Periode sistol, keadaan jantung setelah kontraksi yang kuat dan pemompa darah. Setiap siklus jantung membutuhkan waktu sekitar 0,8 detik untuk menyelesaikan siklus. Ada 2 atrial dan 2 vertikal bilik jantung yang dipasangkan, dan mereka bekerja bersama-sama untuk mengulangi siklus jantung secara terus-menerus. 1. Atrium kiri dengan ventrikel kiri. 2. Atrium kanan dengan ventrikel kanan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nesi Anggriani. 1. Siklus jantung. Proses mekanis pada siklus jantung. Dalam anatomi jantung, terdapat 4 ruang utama yang masing-masing dipenuhi darah dengan kandungan oksigen yang berbeda. 2 ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Yang pertama adalah serambi kiri, menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Yang kedua, serambi kanan, menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Selanjutnya, 2 ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventrikel atau bilik jantung. Yang pertama adalah bilik kiri, yaitu dia menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh atau aorta. Yang kedua, bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh teman saya, Birgita. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan faktor penentu curah jantung. Pengertian. Curah jantung adalah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri jantung selama semenit. Saat dipompakan, darah membawa oksigen dan nutrisi untuk sel, tubuh, dan membawa sampah metabolisme seperti karbon dioksida. Faktor penentu curah jantung. Curah jantung memiliki 2 faktor penentu, yaitu adalah kecepatan denyut jantung atau heart rate dan isi volume sekuncup atau stroke volume. Curah jantung dapat juga dipengaruhi oleh usia, posisi tubuh, olahraga, dan juga obat-obatan. Next slide akan dibacakan oleh Veronica. Oke, sistem peredaran darah di jantung. Jantung berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke semua sel, jaringan, dan organ tubuh. Berikut adalah anatomi jantung berserta fungsinya. 1. Mengenal anatomi jantung. Jantung terletak di bagian tengah dada, tepatnya pada sisi kiri tubuh. Umumnya jantung memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Selanjutnya, ruang jantung. Dalam anatomi jantung, terdapat 4 ruang utama yang masing-masing dipenuhi darah dengan kandungan oksigen yang berbeda. 2 ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Serambi kiri menerima darah,
yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Sementara itu, dua ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventricle atau bilik jantung. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Nada. Baiklah, terima kasih kepada Veronica. Saya akan melanjutkan materinya. Sistem peredaran darah di jantung. Salah satunya ada pembuluh darah jantung. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar yang memiliki peranan masing-masing di antaranya. Yang pertama, vena cava untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang kedua, arteri pulmonalis untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Yang ketiga, vena pulmonalis untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keempat, aorta untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu ada katup jantung. Dalam anatomi jantung juga terdapat 4 katup yang berfungsi menjaga darah agar terus bergerak maju ke satu arah. Berikut adalah keempat katup jantung, yaitu katup pulmonal, katup trikuspid, katup bikuspid, dan katup aorta. Katup pulmonal terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Katup trikuspid terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup bikuspid terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup aorta terletak antara bilik kiri dan aorta. Baiklah, dipersilakan kepada Adia Ngaulaningrum untuk melanjutkan presentasinya. Ya, baik. Dan itu ada cara kerja jantung. Tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Berikut adalah prosesnya, yaitu A. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. B. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. C. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Kemudian yang D. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya dipersilakan kepada Agnes Resa Maharani. Baik, terima kasih. Ion esensial yang berpengaruh bagi kerja jantung. Ion esensial yang mempengaruhi kerja jantung, Na, K, Ca. Pengaruh ion kalium. Kelebihan kalium dalam cairan ekstrasel menyebabkan jantung menjadi sangat dilatasi dan lemas, serta frekuensi jantung lambat. Kalium dalam jumlah yang sangat besar juga dapat menghambat hantaran impuls jantung dari atrium ke ventrikel melalui berkas A sampai V. 2. Pengaruh ion kalsium, Ca. Kelebihan ion kalsium menyebabkan efek yang hampir berlawanan dengan efek ion kalium. Menyebabkan jantung berkontraksi spastik. 3. Pengaruh ion natrium, Na. Kelebihan ion natrium menekan fungsi jantung, suatu efek yang sama seperti ion kalium, tetapi dengan alasan yang berbeda sama sekali. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Silpi Oktiani Putri. Tekanan darah, sistolik dan diastolik. Tekanan darah adalah kondisi yang tidak berjalan secara pasti karena akan berubah-ubah. Ini karena tekanan darah akan bervariasi setiap saat, tergantung pada aktivitas yang Anda lakukan, olahraga, perubahan postur dari duduk ke berdiri, dan bahkan berbicara sekalipun dapat menyebabkan tekanan pada darah Anda berubah. Perbedaan tekanan darah ini memiliki faktor-faktor resiko sebagai berikut: merokok dan hobi ngopi, obat-obatan, kerja larut malam, stres berlebihan. Tekanan darah sistolik dan diastolik. Memahami cara mengukur tekanan darah.
Saat tenaga medis mengukur tekanan darah Anda, di alat pengukur tekanan darah akan muncul dua jenis angka, yaitu sistolik. Sistolik adalah angka yang terdapat di atas. Tekanan darah sistolik 120. Sistolik menunjukkan tekanan jantung saat dipompa. Diastolik. Diastolik adalah angka yang terdapat di bawah. Dan 80 adalah diastolik. Diastolik menunjukkan tekanan jantung pada saat pengisian darah ke jantung. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesa. Baik, terima kasih. Masih dalam sambungan materi tekanan darah sistolik dan diastolik, cara mengenal hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan pada darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong melawan dinding pembuluh darah, arteri. Tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah tinggi dari 140 per 90 mm merkuri. Tidak hanya itu, stres dan perasaan cemas juga dapat berkontribusi terhadap kenaikan tekanan darah Anda. Tekanan pada darah yang terlalu rendah dapat menyebabkan pusing, sementara tekanan darah terlalu tinggi mungkin tidak menyebabkan gejala apapun, namun bisa juga memicu stroke. Bagaimana cara mencegah hipertensi? Yaitu dengan menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, stop merokok, hindari stres, dan minum obat untuk penderita hipertensi. Selanjutnya, untuk pemateri, Safina Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih. Mengenal hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi tekanan pada darah yang dihasilkan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, berada di bawah batas tekanan normal. Beberapa ahli mengatakan bahwa hipotensi biasanya didiagnosis ketika tekanan pada darah mencapai 90/60 atau kurang, dan diikuti beberapa gejala yakni pusing, dehidrasi, sulit berkonsentrasi, mual, kulit dingin dan lembab, napas jadi memburu, kelelahan, merasa sangat haus, penglihatan kabur, pingsan atau hilang kesadaran. Cara mengatasi sekaligus menghindari hipotensi. 1. Meningkatkan asupan cairan. 2. Meningkatkan asupan natrium atau garam. 3. Hindari minuman beralkohol. 4. Hindari terlalu lama berdiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erin. Pengelolaan gizi seimbang untuk kerja jantung sehat. Pengelolaan gizi seimbang untuk kerja jantung sehat dalam keadaan menderita penyakit jantung di mana keadaan jantung mengalami kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsinya. Dalam pemulaan pelaksanaan diet jantung, ada beberapa tata laksana serta syarat yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, gizi seimbang. Diet terapeutik apapun harus memadai dalam keseimbangan zat-zat gizi atau diet seimbang sesuai dengan nilai kecukupan yang dianjurkan. 2. Lemak total. Lemak total pada diet sebaiknya kurang dari 30% kalori total. Pengurangannya lemak total mempermudah pengurangan lemak jenuh dan mungkin membantu penurunan berat badan pada pasien dengan obesitas. 3. Lemak jenuh. Lemak jenuh terdiri dari 3 asam lemak utama yang dapat meningkatkan kolesterol yang mempunyai panjang rantai karbon 12, asam laurat, 14 asam mirisitat, dan 16 asam palmitat. Makanan yang kaya ketiga asam lemak jenuh ini adalah target utama yang harus dikurangi. 4. Lemak tidak jenuh rantai tunggal. Pada kedua tahap diet terapeutik, lemak tak jenuh rantai tunggal, terutama asam oleat, dapat mencapai 15% kalori total. Asam oleat adalah asam lemak utama yang terdapat pada kacang tanah, minyak zaitun, dan minyak konapa. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reni. Masih pada pengolahan gizi seimbang untuk kerja jantung sehat. Nomor 5, lemak tak jenuh rantai ganda.
Ada dua kelompok utama lemak tak jenuh rantai ganda yang bisa disebut asam lemak omega 6 dan omega 3. Asam lemak omega 6 utama adalah linolate. Makanan kaya asam linoleat menghasilkan penurunan kadar kolesterol. Beberapa minyak nabati kaya akan asam linoleat, misalnya pada minyak kedelai, minyak jagung, minyak sunflower, dan biji bunga matahari. Minyak ini tinggi akan asam lemak tak jenuh tunggal, mempunyai densitas kalori yang tinggi sehingga dapat menaikkan asupan kalori dan menaikkan berat badan. Ikan dan karang adalah sumber utama asam lemak omega 3. Asam lemak utama pada kelompok ini adalah asam EPA dan asam DHA. Keduanya mempunyai efek yang kecil terhadap kadar kolesterol pada pasien dengan kadar trigliserida normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mimi. Baiklah, terima kasih. Pengolahan gizi seimbang untuk kerja jantung sehat. Yang keenam yaitu kolesterol. Konsumsi kolesterol yang tinggi menyebabkan hiperkolesterolemia dan aterosklerosis pada sejumlah hewan penelitian, yang termasuk primata bukan manusia. Yang ketujuh yaitu protein. Asumsi protein pada diet adalah 15% dari kalori total. Pada beberapa hewan penelitian, protein nabati, contoh protein kedelai, menurut kadar kolesterol dibanding dengan protein hewan. Yang kedelapan yaitu karbohidrat. Sebaiknya merupakan sumbangan kurang dari 55% dari jumlah kalori total pada diet dan sebaiknya berupa karbohidrat kompleks. Next. Yang kesembilan yaitu serat. Serat adalah polimer karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Satu jenis serat dapat larut dalam air. Jenis ini menambah massa feses atau tinja dan membantu menormalkan fungsi kolon. Serat makanan yang tidak dapat, misalnya berkalut, tidak menurunkan kadar kolesterol serum. Yang ke-10 yaitu garam. Penyakit jantung juga berhubungan dengan tekanan darah yang kemudian berhubungan dengan asupan natrium. Banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa membatasi asupan garam dapur atau natrium klorida akan menurunkan rata-rata tekanan darah. Yang ke-11 yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang cukup, serta hindari suplemen kalium, kalsium, dan magnesium dapat bila diperlukan. Untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Anggraini. Baik, terima kasih. Jadi pembahasan untuk materi ini adalah dalam keadaan menderita penyakit jantung, di mana keadaan jantung mengalami kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsinya, pada awal penyakit jantung masih mampu mengkompensasi ketidakefisienan fungsinya. Namun dalam keadaan tidak terkompensasi, maka fungsi jantung akan melemah, yang akibatnya berkurang pula aliran darah dan berakibat juga terhadap ginjal, hati, otak, serta tekanan darah, sehingga selain obat-obatan, diet jantung mutlak diperlukan. Dalam permulaan pelaksanaan diet jantung, ada beberapa tata laksana serta syarat yang diperlukan yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu pertama, gizi seimbang, lemak total, lemak jenuh, lemak tidak jenuh rantai tunggal, lemak tidak jenuh rantai ganda, kolesterol, protein, karbohidrat, serat, garam, vitamin, dan mineral. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fortunata. Baik, terima kasih Tiara. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan.
Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Jantung berfungsi memompa darah kaya oksigen di dalam sistem arteri dan menampung oksigen dari vena ke paru untuk reoksigenasi. Saran, setelah membaca ini, kami harap pembaca untuk memahami anatomi sistem kardiovaskuler secara tepat agar terhindar dari kelainan yang berkaitan dengan perubahan fungsi tubuh akibat kurangnya aktivitas positif untuk memberikan kesehatan terhadap jantung sebagai pusat kehidupan dan lebih memperhatikan kesehatan dengan menjaga pola hidup yang sehat dan berolahraga yang teratur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 telah mempresentasikan materinya. Baiklah, untuk ini akan saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Malam, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam.